Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mursito dari Ekonomi kelas A, ingin memberikan presentasi mengenai pembelajaran ditinjau dari psikologi pembelajaran. Pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting di dalam perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang selanjutnya diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam proses informasi yang terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dalam proses kognitif yang terjadi dalam individu, sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. Perubahan tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi ke arah yang lebih baik menuju daripada keadaan sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses belajar adalah suatu aktivitas psikis ataupun mental yang berlangsung dalam suatu interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan setumpuk perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas. Setiap jenis belajar mengandung suatu proses belajar sendiri yang memiliki kekhususan sendiri. Namun semua jenis ini meliputi suatu proses belajar yang menunjukkan gejala-gejala yang terdapat pada semua proses belajar. Ada 8 fase dalam proses pembelajaran menurut Robert Gant, yaitu 1. Motivasi, 2. Apprehension, 3. Acquisition, 4. Retention, 5. Recall dan retrieval, 7. Performance, dan 8 adalah feedback. Menurut James and Bruns, salah seorang penentang teori S.R. Bond, dalam proses pembelajaran siswa menempuh 3 fase, yaitu fase informasi, di mana atau fase tahap penerimaan materi. Dalam fase informasi, seorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. Di antara informasi yang diperoleh itu ada yang sama sekali baru dan berdiri sendiri, ada pula yang berfungsi menambah, memperluas, dan memperdalam pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki. Kedua, fase transformasi, tahap pengubahan materi. Dalam fase transformasi, informasi yang telah diperoleh itu dianalisa, kemudian diubah atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual supaya kelak giliran dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas. Bagi siswa pemula, fase ini akan berlangsung lebih mudah apabila disertai dengan bimbingan. Selaku guru yang diharapkan kompeten dalam mentransfer strategi kognitif yang tepat untuk melakukan pembelajaran materi
pembelajaran tertentu. Ketiga, fase evaluasi. Dalam fase evaluasi, seorang siswa akan menilai diri sendiri sampai sejauh manakah pengetahuan atau informasi yang telah ditransformasikan tadi dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala-gejala lain atau memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut Arno F. Whiting 1981 dalam bukunya Psychology of Learning, setiap proses belajar selalu berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu acquisition, tahap perolehan atau penerimaan informasi. Kedua, storage, tahap penyimpanan informasi. Ketiga, retrieval, tahap mendapatkan kembali informasi. Informasi sebagai stimulus yang melakukan respon terhadapnya sehingga menimbulkan pemahaman dan perilaku baru. Pada tahapan ini terjadi asimilasi antara pemahaman dengan perilaku baru ke dalam atau ke seluruh perilakunya. Proses acquisition dalam belajar merupakan tahap paling mendasar. Kegagalan dalam tahap ini akan mengakibatkan pada tahap-tahap berikutnya. Pada tingkat storage, seorang siswa secara otomatis akan mengalami proses penyimpanan pemahaman dan perilaku baru yang ia peroleh ketika menjalani proses acquisition. Dalam suatu periode perkembangan aliran psikologi tersebut, bermuncullah teori-teori belajar, teori-teori tentang belajar. Di antara yang kami ketahui, satu, teori belajar dari psikologi behavioristik. Kedua, teori belajar dari psikologi kognitif. Ketiga, teori belajar dari psikologi humanistik. Yang keempat, teori belajar dari psikologi sibernetik. Itu materi yang saya sampaikan terkait pembelajaran psikologi. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.